Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Bapak, Ibu, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Pelayanan firman, kebaktian umum online hari ini, Minggu, tanggal 28 Februari 2021, dilayani oleh Saudara Nathanael Budiman Elia. 2. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan ekumenis. Apabila setelah diwartakan selama 3 minggu berturut-turut pada tanggal 21 Februari 2021, 28 Februari 2021, 7 Maret 2021, dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi secara ekumenis dengan Gereja Katolik Santo Agustinus Purbalingga atas diri Saudari Milka Widyasari Ruben, keluarga Bapak M. Ruben Sirompo dan Ibu Titik Endang Lestari, Jemaat GKI Purbalingga, dengan Saudara Fabianus Hendi Evan, keluarga Bapak G. Joko Santoso, dan Ibu Martina Wiwi Diah Rahayu, Jemaat Gereja Katolik Santo Petrus Warak, Yogyakarta. Akan diadakan pada kebaktian hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 waktu jam 9 WIB, tempat GKI Purbalingga, dilayani oleh Pendeta Parmen Brevis Lumbanturuan dan Romo Stefanus Budi Prayitno. Mohon dukungan doa anggota jemaat. Kami mohon kepada jemaat untuk tidak hadir di ibadah pemberkatan pernikahan tersebut, dikarenakan kami mengikuti protokol kesehatan dengan maksimal 30 orang. Sekian warta lisan yang bisa kami sampaikan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Marilah kita dengan riang gembira, kita serukan namanya. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu.
Melalui bacaan dan perenungan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Kita belajar bagaimana menjadi saksi Kristus yang tulus, dan kita akan merefleksikan diri apakah kita sudah benar-benar mengikut Kristus dengan baik. Terkadang di dalam melayani Tuhan, terkadang di dalam kita menjadi saksi Kristus, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, terkadang kita terjerat pada keegoisan di dalam pelayanan, terjerat dalam keangkuhan dalam beriman. Dan oleh sebab itu, marilah kita mengakui segala dosa. Marilah kita berdoa memohon ampun. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami masih sering berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, dengan perbuatan di dalam kelalaian kami. Pikiran kami masih mementingkan untung dan rugi di dalam pelayanan. Perkataan kami terkadang masih menyakiti hati sesama kami. Hati kami masih memiliki motivasi yang salah ketika kami melayani. Kami masih sering mementingkan kepentingan kami dan tidak mementingkan kepentingan bersama. Dan kelalaian kami dalam mengasihi sesama kami. Kami berdosa dan kami sungguh dosa ya. Oleh sebab itu, pada saat ini kami memohon ampun dari Tuhan. Kiranya Engkau sucikan hati kami, sehingga kami mampu berkarya, kami mampu melayani dengan baik. Bimbinglah kami agar kami menjadi saksi Kristus yang memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kami menjadi saksi Kristus yang merawat, yang menopang orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Kristus, Sang Pengampun kami. Amin. Allah yang Maha Pengampun telah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dengan wafat dan kebangkitan Anak-Nya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan dengan karya keselamatannya Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar melalui pembacaan dan pengajaran kami semakin mengerti maksud Allah di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah dalam hati kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31.
Injil menurut kesaksian Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulalah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa waktu yang lalu saya pergi ke sebuah mall, tempat perbelanjaan, dan saya masuk ke dalam salah satu store di dalam mall tersebut, gitu ya, karena saya ingin membeli sesuatu. Saya datang dengan pakaian yang sederhana, hanya kaos, jaket, celana pendek dan sandal. Dan para pelayan di situ, staf yang berada di toko tersebut, melihat saya dengan tatapan yang sinis gitu ya, tatapan yang rendah gitu, dan mereka hanya membantu asal-asalan gitu ya. Mereka tidak terlihat antusias gitu ya dalam membantu saya. Tetapi ketika ada seseorang yang tampilannya sangat mewah gitu ya, memakai kemeja, lalu memakai blazer, celana panjang gitu, dan pokoknya terlihat oke lah, memakai jam tangan yang bagus. Wah, langsung para staf itu berusaha berebutan mungkin ya, berusaha membantu customer tersebut gitu ya. Saya merasakan ada perlakuan yang berbeda ketika saya memakai baju yang biasa saja. Mereka hanya setengah hati, terlihat setengah hati. Tetapi ketika mereka melihat orang yang dandanannya bagus, terlihat kaya, mereka berebutan untuk membantu, untuk melayani customer tersebut. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di tempat tersebut para stafnya masih mengutamakan penampilan daripada profesionalitas mereka. Karena itu saya akhirnya tidak jadi, dan saya pergi ke store sebelahnya, tidak jauh dari store tersebut, dan saya dilayani dengan baik oleh staf di toko yang baru tersebut. Saya melihat ada dua perbedaan yang mencolok. Yang satu hanya melihat penampilan, yang satu tidak melihat penampilan. Dan kebanyakan orang Kristen pada saat ini itu seperti para staf yang berada di
toko yang pertama yang saya kunjungi. Orang Kristen masih mengutamakan penampilan mereka, mengutamakan apa yang mereka tunjukkan kepada orang-orang daripada apa yang ada di dalam hatinya. Mereka menjadi Kristen kebanyakan mengutamakan aksesoris yang ia pakai, tetapi mereka tidak memiliki ketulusan hati. Seakan-akan mereka memakai kalung salib, mereka menyetel lagu rohani di mobilnya, di HP-nya, ringtone-nya lagu rohani, di rumahnya ada salib, tetapi di dalam hatinya ia masih menyimpan dendam, ia masih menyimpan kepalsuan diri, ia masih memperhitungkan untung dan rugi di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Orang Kristen terkadang cenderung hanya ingin menunjukkan bahwa dia rohani, tetapi di dalamnya roh halus. Di luarnya terlihat baik, tetapi di dalamnya ia menyimpan motivasi yang salah. Dan itu tidak sehat bagi kehidupan beriman. Semoga tidak ada di GKI Purbalingga anggota jemaat yang seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan beriman itu seperti kita membangun rumah. Menjadi Kristen itu yang terutama bukan bangunan yang sudah ada di atas tanah. Bukan hanya dekorasi fasad bentuk permukaan yang ada di rumah, tetapi yang paling terutama adalah pondasinya. Percuma kita membangun rumah yang bagus bertingkat-tingkat tetapi pondasinya tidak kuat. Lama-lama bisa rusak lalu roboh. Nah, menjadi orang Kristen bukan hanya apa yang tampak, yang terutama bukan apa yang tampak, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita ucapkan saja ke orang-orang, tetapi juga motivasi kita dalam melayani yang terkadang tidak tampak itu. Motivasi menjadi dasar kehidupan beriman kita dan kita harus benar-benar merefleksikannya dan memikirkannya. Banyak yang kecewa, banyak yang menyesal menjadi Kristen karena mereka memiliki motivasi yang salah. Motivasi yang salah itu seperti apa? Contohnya adalah motivasi yang mendasari kehidupan berimannya dengan apa yang ia pikirkan, apa yang ia kehendaki itu menjadi dasar berimannya dan bukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia menginginkan dalam pelayanan ketika melayani, ia menginginkan agar dia terkenal, dipandang orang, tetapi ketika masuk gereja tidak mendapatkan hal seperti itu, ia kecewa. Bisa juga ketika orang melayani ingin mengambil keuntungan tertentu tetapi ia tidak dapat, kecewa. Nah ini motivasinya salah. Ia melayani, ia menjadi Kristen bukan karena ketulusan hati, bukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi saksi yang tulus, tetapi karena apa yang ia pikirkan, motivasi pribadinya saja. Ingin menjadi Kristen karena biar tidak ada masalah, ingin menjadi Kristen agar ia kaya, tetapi ketika ia menghadapi masalah hidup, ia merasa menyesal. Nah ini kan motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan, dalam menjadi saksi Kristus. Dan Injil hari ini dengan jelas memperlihatkan teguran Yesus kepada Petrus. Ada ketegangan yang terjadi di dalam percakapan Yesus dan Petrus. Kalau kita baca tadi, Yesus menegurnya dengan kata-kata yang keras. Enyahlah iblis. Kalau kita baca lagi di teks paralel, di Injil lain, di Injil Matius, kita dapat menemukan apa yang dikatakan Petrus sehingga kita tahu apa titik permasalahannya. Di dalam teks Matius, Petrus mengatakan bahwa ketika Yesus mengungkapkan penderitaannya bahwa ia harus
Ia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu ia memberitakan bahwa ia harus dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus membalas teguran yang lebih keras kepada Petrus. Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Itu teks Matius. Yang kata-kata tersebut tidak ada dalam teks Markus tadi. Tetapi Yesus benar-benar menegur dengan keras. Yesus benar-benar menegur Petrus dengan kata-kata yang keras dan menusuk. Karena Yesus, ini penyebabnya dari kalimat selanjutnya. Karena Yesus melihat bahwa Petrus tidak memikirkan apa yang Allah rencanakan. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalam alam pikir Petrus, ia membayangkan bahwa seorang Mesias itu tidak boleh mati, tidak boleh dibunuh. Ia harus menjadi pembela bangsa Israel yang berperang melawan Romawi. Dalam budaya tersebut, Mesias itu dianggap sebagai Mesias politik yang akan membawa orang-orang Yahudi berperang melawan para penjajah dan penindas. Tetapi Yesus tahu bahwa Mesias yang ia jalani, jalan hidup yang ia lakukan di dalam kehidupannya itu bukan Mesias politik, tetapi Mesias yang tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, penindasan bangsa Romawi, tetapi melepaskan bangsa Israel dari penjajahan dosa. Mesias yang dalam konsep Yesus itu bukan Mesias yang berperang melawan para tentara, tetapi Mesias yang membawa kedamaian. Mesias yang melalui jalan penderitaan untuk menebus dosa manusia. Injil hari ini berbicara mengenai teguran Yesus kepada Petrus. Karena Petrus memikirkan dirinya sendiri, memikirkan orang lain dalam pikirannya sendiri, pikiran manusia, bahwa Yesus tidak boleh mati. Tetapi Yesus menegur Petrus karena Petrus tidak melihat apa yang dipikirkan oleh Allah. Ada dua hal yang berbeda di dalam percakapan ini. Petrus memikirkan apa yang ia pikirkan tanpa melibatkan apa yang Allah pikirkan. Sedangkan Yesus benar-benar sempurna memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapaknya. Dan Yesus pun juga menambahkan bahwa ketika seseorang ingin mengikutnya, ia harus memikul salib dan menyangkal diri. Dalam teks bacaan hari ini, Yesus tidak hanya serta-merta menegur Petrus, tetapi juga mengingatkan kepada para pengikutnya bahwa ketika seseorang ingin mengikut dirinya, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Yesus menekankan memikul salib dan menyangkal diri itu karena dua hal itu sebagai bentuk penyerahan diri. Itu adalah sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Tuhan, dan dengan cara itulah manusia dapat melihat apa yang Tuhan pikirkan bagi kita, bagi manusia. Ketika kita masih berkata saya adalah pengikut Kristus, tetapi kita tidak mau menyangkal diri kita, kita tidak mau memikul salib kita perlu mempertanyakannya kembali. Menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus, itu ada harga yang harus dibayar, ada hal yang harus kita lakukan. Dan itu kita lakukan, kita hayati seumur hidup kita. Kita harus menyandarkan diri kepada Tuhan. Kita harus mengembangkan diri kita agar talenta kita dapat semakin berkembang. Dan dengan itulah kita dapat menjadi berkat. Itulah salib kita, itulah penyangkalan kita. Penyangkalan bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita itu bukan kekuatan kita, tetapi merupakan kekuatan yang diberikan oleh Allah.
bersandar kepada Tuhan, mengembangkan diri kita, dan memakai kelebihan kita untuk memberkati orang lain. Itulah jalan salib kita. Dan penyangkalan kita adalah mengakui bahwa diri kita adalah manusia yang terbatas. Kita memiliki kerapuhan, dan penyangkalannya tersebut akan membawa kita bahwa rahmat Allah itu besar terhadap kita. Menjadi Kristen itu bukan berbicara memusatkan pikiran pada diri sendiri, tetapi berbicara mengenai bagaimana kita mau memusatkan diri kita, memusatkan pikiran kita dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan itu menjadi pesan Injil kita pada hari ini. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang tidak hanya memperbaiki apa yang nampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang mementingkan apa yang kita pakai, tetapi kita juga mementingkan apa motivasi yang melandasi kita dalam melayani Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, yaitu bersandar kepadanya, mengolah kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita, kita memberkati orang lain. Oleh karenanya, selamat menjadi saksi Kristus yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Kiranya Kristus menolong kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita bawa doa-doa kita, segala permohonan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa yang sulit ini kami masih mampu beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Secara khusus pada kesempatan kali ini kami ingin berdoa bagi gereja kami GKI Purbalingga di dalam pelayanannya. Kami berdoa bagi segenap anggota majelis jemaat, penatua, pendeta konsulen, segenap pengurus dan anggota jemaat GKI Purbalingga, sehingga di dalam karya dan pelayanannya kami mampu sebagai sebuah gereja melayani dengan tulus hati, tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang di sekitar kami. Ajarilah kami ya Tuhan agar menjadi saksi Kristus yang mau untuk menurunkan ego kami dan mampu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Secara khusus ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi program kerja gereja kami yang telah disusun, sehingga melalui program kerja tersebut kiranya gereja kami memberkati orang-orang, memberkati setiap orang yang membutuhkan bantuan pelayanan kami. Dan dengan cara itulah nama Tuhan dipermuliakan.
Kami percaya ya Tuhan, melalui setiap apa yang kami punya, melalui setiap kemampuan yang kami miliki, kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya melalui masa yang sulit ini, Tuhan mengaruniakan dan merahmati para pemimpin kami kebijaksanaan, sehingga aturan dan kebijakan yang akan diambil merupakan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Kami juga ingin berdoa bagi para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang sekarang sedang berada pada medan perang, sedang merawat orang-orang yang sakit, terutama yang sedang mengalami COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan juga sukacita di dalam melayani orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan di dalam doa kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang mengerti apa kebutuhan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkannya sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan, seluruh pekan kami ke depan, seluruh tenaga karya kami, pelayanan kami hanya di dalam nama Kristus Sang Gembala kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 menyatakan kepada kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas kasih karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Persembahan Bapak, Ibu dapat diserahkan secara langsung ke gereja pada jam kerja. Selain itu, Bapak, Ibu juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja. Mari kita bawa persembahan kami ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di hari ini. Kami datang Tuhan untuk membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, memberkati, dan menguduskan persembahan kami ini. Tuhan, berkati kami yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kami bisa melakukannya dengan seturut kehendak-Mu. Biarlah persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GKI Purbalingga dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sekarang ingatlah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memakai sukacita dan kesedihan kita untuk kebaikan kehidupan kita. Kiranya Allah memakai setiap orang yang kita jumpai untuk menyadarkan kita bahwa kasih Kristus perlu kita sebar bagi seluruh dunia. Kiranya Allah memakai kelebihan dan kekurangan kita agar saling menopang di dalam pelayanan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan di jalan hidup yang tak terduga ini, kiranya Allah selalu menuntun dan mendekap kita dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin.